Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali dengan sesi pemaparan yang berkenaan dengan meditasi kita. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa meditasi tidak hanya berkenaan dengan satu postur tubuh saja, yaitu meditasi duduk. Tetapi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, selama kita menjaga batin kita, itu juga bagian dari meditasi. Termasuk adalah ketika kita sedang berjalan. Pada saat kita berjalan, kita juga menjaga batin kita, itu juga merupakan meditasi atau citta bawana. Bahkan postur berjalan ini juga penting dalam kita melatih batin kita. Kalau kita perhatikan, ajaran Buddha ini sangat menekankan Majjhima Patipada atau jalan tengah. Dan jalan tengah di sini tidak hanya berkenaan dengan jalan mulia berunsur 8 saja, tetapi keseluruhan dari ajaran Buddha semua bisa dikaitkan dengan Majjhima Patipada. Sebagai contoh seperti tadi telah dicontohkan juga, ketika seseorang memperhatikan objek meditasi. Kalau terlalu kencang mencengkeram objek meditasi, ternyata itu juga tidak baik, ekstrim. Tetapi kalau terlalu kendor, juga tidak baik, itu juga ekstrim. Maka harus proporsional, tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Dalam kita menggunakan postur bermeditasi, itu juga sama. Kalau kita hanya bermeditasi dengan menggunakan postur duduk saja, itu sebenarnya juga ekstrim. Maka harus diimbangi dengan meditasi jalan. Demikian pula kalau kita hanya menggunakan meditasi jalan saja, itu juga ekstrim. Harus juga diimbangi dengan meditasi duduk. Nah, keduanya ini harus seimbang. Pernah satu kali ada seorang Bhante pada zaman Sang Buddha. Nah, Bhante ini bernama Bhante Sona. Beliau ini sebenarnya berasal dari keluarga yang serba ada. Tetapi ketika mendengar apa yang disampaikan Sang Buddha, ia tertarik untuk menjalani kehidupan sebagai biku, dan setelahnya dia juga sangat intensif dalam bermeditasi. Tetapi yang dia gunakan hanya meditasi jalan saja. Sampai karena terlalu ekstrimnya, tempat di mana beliau berjalan ini sampai berceceran darah. Dari kakinya terluka, tempat di mana beliau menggunakan untuk meditasi jalan, berceceran darah. Namun walaupun demikian, beliau tidak mencapai apa-apa. Sampai pada keputusan, mungkin kehidupan kebikuan bukanlah saya. Sudahlah, saya lebih baik lepas jubah saja. Toh nanti kalau lepas jubah, nanti masih bisa
melakukan berbagai macam kebajikan. Hal seperti itu kemudian dilaporkan ke Sang Buddha, dia dipanggil, kemudian diberi nasihat dengan sebuah perumpamaan. Seperti halnya senar gitar. Kalau dipasang terlalu kencang, maka tidak menimbulkan suara karena putus. Tapi kalau dipasang terlalu kendor, juga sama saja, tidak menimbulkan suara. Maka harus dipasang secara proporsional. Baru bisa menimbulkan suara yang baik, dimainkan dengan baik. Seperti itu meditasi yang dilakukan oleh Bhante Sona ini terlalu ekstrim. Hanya menggunakan meditasi jalan saja. Tetapi tidak diimbangi dengan postur tubuh lainnya. Seperti misalnya meditasi duduk. Maka harus seperti senar gitar. Dipasang tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Harus seimbang. Meditasi juga sama. Kalau kita hanya duduk saja, juga tidak baik. Secara fisik, secara batin juga itu tidak membantu kalau hanya duduk saja. Tetapi kalau hanya berjalan saja juga sama. Maka antara duduk dan berjalan juga harus seimbang. Dan itulah kenapa kita pun juga harus menyeimbangkan dalam retreat ini dengan meditasi jalan. Jangan hanya duduk saja. Lantas bagaimana kita meditasi jalan? Sebenarnya caranya sama. Jadi poin-poinnya sama seperti ketika meditasi duduk. Jadi kalau meditasi duduk, kita juga menggunakan tali perhatian dan juga tiang objek untuk membawa supaya batin tidak liar, tidak mengembara, supaya batin berada di sini dan sekarang. Meditasi jalan juga sama. Menggunakan tali perhatian dan tiang objek. Dan juga seperti halnya dalam meditasi duduk, seseorang menggunakan objek yang paling dominan, itu lebih baiknya. Yang tidak lain adalah ketika duduk bermeditasi, objek yang paling dominan secara umum adalah keluar masuknya nafas. Karena pada saat duduk, sementara jasmani kita diam, tetapi nafas masih bergerak. Nah, dalam kita meditasi jalan, kita pun juga menggunakan objek yang paling dominan. Di antara semuanya, batin dan jasmani, yang paling dominan adalah jasmani. Tetapi di antara jasmani ada yang dominan lagi. Tidak lain adalah langkah kaki kita pada saat kita berjalan. Maka yang harus diperhatikan dalam meditasi jalan adalah langkah kaki. Tetapi untuk lebih spesifik lagi, saat membawa batin untuk memperhatikan langkah kaki, nah beberapa guru meditasi menganjurkan untuk bisa merasakan sentuhan di sekitar telapak kaki. Jadi merasakan sentuhan supaya lebih spesifik. Jadi batin kita memperhatikan sentuhan di telapak kaki agar objeknya lebih spesifik. Tetapi harus diingat, dalam kita memperhatikan sentuhan di telapak kaki dan tentunya di sana adalah merasakan sentuhan di telapak kaki, sebenarnya juga dalam kita meditasi jalan, kita pun juga akan memperhatikan banyak objek lainnya. Jadi dalam hal ini sebenarnya meditasi kita itu bisa dikatakan menggunakan secara garis besar dua objek. Objek primer atau objek utama dan objek sekunder. Yang primer ketika meditasi jalan adalah
langkah kaki atau sentuhan di telapak kaki. Nanti pada saat berjalan kita akan merasakan berbagai macam sentuhan perasaan, kepadatan, mungkin rasa berat, rasa ringan, dan yang jelas juga adalah ada dorongan, ada gerak, ada temperatur seperti panas ataupun dingin, itu akan dirasakan. Tetapi pada saat memperhatikan objek tersebut juga sebenarnya akan ada objek-objek lainnya yang juga terperhatikan. Apa saja objek lainnya yang terperhatikan? Betul. Jadi karena dalam meditasi ini kita tidak memejamkan mata, kita harus membuka mata, kita harus melihat, maka sebenarnya kita pun juga melihat jalan. Kita melihat jalan yang ada di depan kita. Kita pun juga pada saat berjalan pun juga kita bisa memperhatikan jasmani kita, merasakan keseluruhan jasmani kita. Kita memperhatikan jalan, kita bisa merasakan keseluruhan perasaan di jasmani, terkadang ada suara juga masih terdengar, ada orang lewat juga mata kita juga masih bisa menengarai, ada orang lewat. Itu semua adalah objek-objek juga. Hanya saja semua itu bukan gangguan dan tidak perlu diperhatikan. Jadi yang harus diperhatikan secara continuous adalah objek utamanya, yaitu sentuhan di telapak kaki. Nah, sebelum kita menggunakan atau memperhatikan sentuhan di telapak kaki, yang pertama harus kita lakukan adalah tentu mencari tempat di mana kita melakukan meditasi jalan. Yang paling ideal, tempat di mana kita bisa menggunakannya untuk meditasi jalan adalah tempat yang rata. Pertama ya, harus tempat yang rata. Mengapa? Kalau tempatnya itu, orang mengatakan benjal-benjol itu, naik turun, kemudian barangkali ada di tengahnya ada bebatuan dan sebagainya, nah itu akan mengganggu ketenangan batin kita. Karena kalau kita meditasi, tempatnya sudah rata, kita sudah tidak mikir-mikir lagi. Karena tahu tempatnya rata, tempatnya tidak ada penghalang, maka kita bisa berjalan dengan nyaman. Tapi kalau tempatnya itu di depan sana ada bebatuan, tempatnya naik turun, kita akan terpikir juga. Yang tadinya harus batinnya tenang, batinnya nyaman, akan terpikir. Itu juga menjadi gangguan. Yang kedua, tempat tersebut, jadi kalau misalnya nanti mendapatkan tempat kok kotor, sebelum digunakan untuk meditasi jalan, lebih baik dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai di mana kita berjalan, di situ sampah berserakan. Itu juga akan mengganggu kenyamanan batin kita pada saat meditasi jalan. Dan juga tempat di mana kita menggunakan meditasi jalan, itu juga jangan sampai di depan kita itu ada misalnya pohon. Atau misalnya ada cabang pohon yang nanti kalau kita meditasi ke sana, berjalan ke sana, kita harus berpikir-pikir, nanti kalau sampai di sana saya harus nyimpang. Saya harus menundukkan kepala saya. Jangan sampai demikian. Maka harus tempat yang bebas dari gangguan semua itu. Dan selanjutnya adalah tempat tersebut bukan tempat yang muter-muter. Jadi jangan kemudian meditasi jalan kemudian muteri wihara. Tidak. Kita mencari tempat yang lurus. Kita bisa memutuskan dari mana kita berdiri, kemudian sampai di mana kita berjalan. Kita bisa memutuskan misalnya dari sini sampai sebelah sana. Kita putuskan. Kemudian sampai di sana balik lagi ke sini. Terus demikian. Jadi tidak kemudian muter-muter wihara, berganti-ganti tempat.
ketika kita bermeditasi. Kalau misalnya berganti tempat nanti setelah di sesi kedua nggak masalah. Maksudnya adalah berganti tempat, baru beberapa jalan, kemudian ganti lagi di tempat lain, ganti lagi di tempat lain, tidak demikian. Jadi satu tempat kita putuskan. Dan kemudian juga dalam meditasi ini, karena kita banyak teman di sini, kita pun juga harus melihat, kira-kira tempat di mana saya berjalan ini mengganggu yang lain tidak? Kalau sudah ada yang lain, misalnya ada yang bermeditasi dari sana ke sini, ya kita harus hati-hati. Dari sini ke sana nanti bisa tabrakan. Ya, jadi tidak hanya kita mementingkan diri sendiri, tetapi juga kita melihat teman-teman kita. Nah, jadi tempat yang seperti itu bebas dari gangguan juga baik, penting untuk kita cari, kita gunakan. Kalau di wihara-wihara yang memang menekankan pada meditasi, biasanya mereka punya tempat yang spesifik untuk meditasi jalan. Dan memang biasanya mereka membuat tempat area meditasi jalan yang sudah ada batasnya. Dan biasanya lebarnya itu 1 sampai 1,5 meter. Karena memang di dalam penjelasan di kitab ulasan, kalau terlalu lebar itu juga mempengaruhi batin kita. Batin kita juga seperti melebar, tidak fokus. Tetapi kalau terlalu sempit, itu juga seperti tadi, menjadi kepikiran. Nanti jangan-jangan pas berjalan kita nabrak sesuatu karena terlalu sempit. Itu juga akan merintangi kenyamanan batin. Maka harus memang secara proporsional, tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Biasanya 1 sampai 1,5 meter untuk lebarnya. Kalau untuk panjangnya bisa sampai 10 sampai 15 meter. Biasanya demikian. Nah, tetapi karena ini bukan tempat yang seperti itu, ya kita mencari tempat sendiri. Asalkan tempatnya rata, tempatnya tidak banyak gangguan, itu sudah cukup untuk digunakan sebagai meditasi jalan. Kemudian pada saat meditasi jalan, Anda sekalian bisa berjalan dengan pelan, tapi juga bisa berjalan dengan normal. Jadi tidak harus pelan-pelan sekali. Mengapa? Karena sekali lagi, tujuan dari meditasi ini adalah kita mengembangkan perhatian kita agar berada di sini dan sekarang. Walaupun seandainya seseorang meditasi jalan dengan sangat pelan-pelan jalannya, tetapi kalau pertama terpaksa melakukan, kedua barangkali malu, nanti kelihatannya tidak bermeditasi, ketiga supaya kelihatan bermeditasi, ya bukannya itu adalah meditasi, malahan memunculkan kotoran batin. Maka meditasi ini pun juga yang terpenting adalah bagaimana ketika berjalan menjaga batin kita. Membawa batin ke saat ini dan sekarang, sembari memperhatikan sebagai angkornya adalah memperhatikan dengan merasakan sentuhan telapak kaki, itu sudah cukup. Seandainya pun dengan berjalan biasa. Tetapi apakah tidak boleh berjalan pelan? Silakan saja. Itu sangat baik. Asal dengan pemahaman yang benar, dengan kita berjalan pelan, menambah perhatian kita menjadi lebih tajam, kenapa tidak? Itu juga sangat baik, dipersilakan. Tetapi tidak harus demikian juga. Maka silakan untuk berjalan, apakah berjalan dengan biasa atau berjalan dengan pelan. Pada saat berjalan, terutama adalah berjalan biasa, kita bisa seperti kalau tadi pada saat meditasi duduk
dengan mencatat misalnya masuk, keluar, dan seterusnya, atau misalnya dengan menggunakan hitungan. Nah, dalam meditasi jalan juga kita bisa menggunakan catatan dalam batin. Kalau meditasi jalannya adalah jalan biasa, bisa mencatat dalam batin, ketika kaki kanan melangkah, catat dalam batin, kanan. Kaki kiri melangkah, catat dalam batin, kiri. Demikian terus supaya batin kita tidak mudah mengembara. Dan kalau misalnya mau berjalan dengan lebih pelan lagi, misalnya dengan 3 kali hitungan setiap langkah kakinya, maka dengan misalnya angkat, maju, letak. Jadi setiap langkah kakinya dicatat dalam batin. Jadi ketika kakinya itu mengangkat, angkat, catat, maju, kemudian letak. Juga dipersilahkan melakukan demikian. Mencatat sembari merasakan sentuhan di telapak kaki. Dan objek-objek lainnya yang tadi telah disebutkan, apakah kita karena melihat jalan, mungkin ada seseorang yang lewat juga terlihat, terdeteksi, ataukah ada suara juga masih terdengar, kemudian mungkin muncul berbagai macam perasaan, berbagai macam pikiran yang keluar masuk juga tertengarai, terdeteksi, itu semua bukan merupakan gangguan. Kalau itu hanya sekedar lewat, biarkan itu lewat. Tanpa kita kemudian harus susah payah mencatatnya, tidak harus. Hanya nanti dalam proses meditasi jalan ini ternyata ada satu gangguan yang itu akan datang terus-menerus sehingga kita menjadi sulit untuk membawa batin ke sini dan sekarang. Kalau itu terjadi, maka kita dianjurkan untuk sementara waktu berdiri. Berdiri, memejamkan mata, dan kita mencatat. Sebagai contoh adalah yang muncul adalah rasa bosan. Dan bosan tersebut muncul lagi dan lagi berulang-ulang mengganggu batin. Sehingga tidak bisa kita menjadi nyaman, menjadi tenang, happy dalam kita meditasi jalan. Maka lebih baik pada saat itu terjadi, kita berdiri, pejamkan mata, kita rasakan seluruh jasmani, kemudian kita catat dalam batin kita. Bosan, 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 bosan. Nanti kalau sudah tenang lagi, kita mulai berjalan lagi. Demikian, sampai di sini ada sesuatu yang barangkali belum jelas untuk meditasi jalan. Nah, di sini sudah ada yang, saya yakin sudah banyak ya yang ikut retreat meditasi ya. Posisi tangan bisa berpegangan di depan, tangan kanan dan kiri berpegangan, atau bisa berpegangan di belakang. Seperti orang sedang beristirahat. Dipersilakan demikian. Bahkan sebenarnya itu juga bukan sebagai aturan yang fix, karena tidak pernah disampaikan di dalam kitab suci, baik Tipitaka maupun kitab ulasan. Maka kadang ada kalanya ketika orang berjalan dengan santai, bahkan tangannya itu dibiarkan melambai, atau dibiarkan, bukan melambai tetapi dibiarkan ya tidak berpegangan pun juga sebenarnya tidak ada masalah juga. Tetapi supaya barangkali tidak mengganggu atau lebih fokus, nah dipersilahkan kedua tangan berpegangan di depan ataupun berpegangan di belakang. Dipersilahkan demikian. Yes, kan. Bante, cek Bante, secara pandangan mata kita
seperti apa? Iya, jadi untuk pandangan mata, senyamannya kita melihat jalan, tetapi tidak kemudian terlalu menunduk, tetapi tidak kemudian terlalu ke depan. Senyamannya kita. Dan tentunya pandangan mata kita tidak melihat ke sana kemari. Tetapi kita fokus dengan langkah kaki kita sembari melihat jalan. Pun ketika melihat jalan pun juga sebenarnya tidak kaku. Seperti misalnya orang melototi jalan, tidak. Kenapa? Tetap fokus kita adalah langkah kaki kita. Sehingga senyamannya kita merasakan sentuhan di telapak kaki sembari kita melihat jalan. Tetapi juga tidak seperti tegang melihat jalan, tidak. Karena itu bukan fokus utama. Karena sesungguhnya cara kerja batin kita itu adalah tidak mungkin dalam satu momen itu ada dua objek. Dalam satu momen. Artinya, walaupun kita seakan-akan merasakan telapak atau sentuhan di telapak kaki, di saat yang bersamaan kita pun melihat jalan, tetapi sebenarnya ketika kita melihat jalan, kita tidak bisa merasakan sentuhan di telapak kaki. Dan pada saat kita merasakan sentuhan di telapak kaki, pada waktu itu mata kita itu buta, tidak melihat jalan. Nah, karena dalam meditasi ini, kita tuh lebih mengutamakan sentuhan di telapak kaki, sehingga sebenarnya momen-momen melihat jalan pun juga lebih jarang ketimbang melihat atau merasakan sentuhan telapak kaki. Maka pada saat berjalan pun juga sebenarnya kita melihat, tetapi tidak tegang seperti orang memang sengaja melihat. Paham kan maksudnya? Jadi melihat tetapi tidak sengaja seperti orang melihat. Kenapa? Fokus kita itu tetap kepada sentuhan di telapak kaki. Nah, jadi senyamannya kita. Tetapi tentu tidak kemudian karena ada yang mengatakan melihat ke jalan itu sekitar 2 meter atau 3 meter. Kan begitu. Tetapi dalam meditasi ini juga kita fleksibel sekali karena kita pun juga tahu, walaupun kita tuh melihat ke depan, tidak ke sana, tidak paling menunduk sekali, tapi kita pun juga tahu destinasi tempat di mana kita nanti berhenti. Dan ada kalanya ketika kita misalnya mau berjalan juga kita melihat juga tempat di mana kita mau berhenti. Tetapi tidak fokus. Kenapa? Karena tetap objek utamanya adalah sentuhan di telapak kaki. Jadi bagaimana kita merasa nyaman dalam kita melihat. Ya. Silakan dulu. Dilanjutkan dulu saja. Ini berbeda, maaf Bante, berbeda pertanyaan sebenarnya. Ya. Tiba-tiba terpikir, begini Bante, misalnya kita secara umum kan baik meditasi jalan maupun duduk, kita mencoba mencari tempat yang lebih mendukung supaya latihan meditasinya menjadi lebih baik, lebih maksimal. Katakan kita meditasi duduk, ini saya balik ke duduk, kita mencari tempat yang tenang. Apakah secara praktek diperbolehkan misal kita menggunakan penutup telinga untuk mengurangi suara-suara yang mungkin mengganggu secara ini, apakah boleh Bante? Terima kasih. Selama instrumen tersebut memang membantu kita agar batin menjadi lebih baik, ketenangan juga diperoleh, dipersilahkan. Karena semua itu kan ya seperti misalnya Sang Buddha sendiri. Kenapa beliau mempraktekkan kehidupan sebagai seorang petapa, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga, pergi ke hutan? Ya karena memang hutan itu lebih ideal. Hutan itu lebih baik digunakan dalam kehidupan meditasi. Kenapa kemudian ketika di saat beliau akan mencapai kebudaan, kemudian juga mendapatkan persembahan rumput dari Sotia untuk digunakan sebagai tempat duduk meditasi, ya karena itu juga sebagai instrumen. Dengan duduk di rumput tersebut, itu membawa beliau lebih nyaman, lebih tenang dalam bermeditasi.
Jadi artinya apapun instrumen yang kita gunakan, kalau itu memang membantu batin kita, dipersilakan, nggak ada masalah. Ya, ya silakan. Ya, Bante, saya ada pertanyaan. Jadi sebelumnya saya juga mempelajari meditasi jalan ini melalui retret bersama Bante Sikananda. Lalu memang kan untuk angkat kakinya itu hanya disarankan setinggi mata kaki saja, jadi jangan terlalu tinggi gitu. Dari kiri kanan itu tidak terlalu tinggi begitu. Lalu saya juga ada lihat di dokumentasi seperti banyak yogi di India itu mereka meditasi jalan juga, hanya mengangkatnya tinggi-tinggi gitu jalannya. Nah, kenapa kalau di kita Theravada itu tidak boleh terlalu tinggi sebaiknya? Sebenarnya meditasi jalan di sini tidak pernah disebutkan cara yang spesifik, baik di dalam Tipitaka maupun kitab ulasan. Tidak pernah disebutkan cara yang spesifik, bagaimana cara mengangkatnya dan sebagainya. Tidak pernah. Tetapi hanya disampaikan oleh Sang Buddha, seperti misalnya di dalam Mahasatipatthana Sutta, hanya disampaikan secara sederhana, simpel saja. Ketika berjalan, di situ harus ada sampajana. Harus ada pemahaman pengetahuan bahwa saya sedang berjalan. Itu yang menjadi poin utama. Masalah nanti seseorang berjalan dengan cara yang bagaimana, sesungguhnya yang paling penting itu adalah bagaimana melakukannya dengan nyaman, dengan tenang, tidak terganggu, dan tentunya adalah dengan penuh perhatian. Apapun caranya. Kalau seseorang nyamannya dengan berjalan yang biasa, normal dipersilakan. Tetapi poin-poin yang paling utama ini yang harus dimunculkan di sana. Kalau seseorang berjalan dengan pelan, itu juga dipersilakan. Yang terpenting poin-poin utama itu ada di sana. Kalau seseorang berjalan dengan mengangkat tinggi karena memang itu nyaman bagi dia, dengan cara demikian dipersilakan juga. Asal poin-poin utamanya itu juga disertakan di sana. Kalau seseorang misalnya dengan meditasi jalan mengangkatnya rendah dan itu adalah nyaman bagi dia, dipersilakan saja. Asal poin-poin mendasar dari latihan meditasi ini dimunculkan di sana. Karena masing-masing bisa berbeda-beda. Ketika seseorang berjalan dengan mungkin orang yang postur tubuhnya juga berbeda, itu bisa berbeda. Sehingga tidak ada keharusan harus begini atau harus begitu. Bahkan itu bukan yang tadi dikatakan Theravada itu harus tidak terlalu tinggi, itu tidak demikian juga. Karena di dalam kitabnya tidak disebutkan juga. Hanya saja kalau cerita-cerita mengenai tentang meditasi jalan itu banyak disampaikan di dalam kitab ulasan. Kalau seseorang yang, ini cerita di dalam kitab ulasan yang dilakukan oleh seorang biku dari Sri Lanka. Tetapi ini bukan biku Sri Lanka belakangan, ini sudah 2000 tahun lebih yang lampau. Ada cerita mengenai seorang biku yang memang beliau ini mempunyai satu tekad untuk dalam mempraktikkan pelatihan batin ini atau cita bawana, menekankan pada meditasi jalan. Ketika dikatakan menekankan meditasi jalan, tetap juga diimbangi dengan meditasi duduk. Hanya saja lebih banyak meditasi jalan. Dan apa yang beliau lakukan dalam beliau ini melakukan meditasi jalan, setiap kali beliau berjalan, dia tuh betul-betul berjalan dengan penuh perhatian. Dan kalau sampai satu langkah saja itu lupa untuk diperhatikan,
beliau akan kembali ke belakang. Kemudian melanjutkan langkah kakinya dengan kembali mencatat dalam batin. Dan ketika dalam berjalan ini ada kotoran batin yang muncul, beliau akan berhenti. Jadi tidak membiarkan pada saat berjalan sekecil apapun kotoran batin itu muncul. Ketika muncul, beliau akan berhenti. Sampai dalam kitab ulasan tersebut, ketika beliau ini berpindah patah ke kampung, melihat masyarakat, melihat, oh ini kok ada Bante, kadang-kadang balik ke belakang. Kemudian baru beberapa langkah berhenti. Kemudian maju lagi, baru beberapa langkah berhenti. Dikiranya gila. Padahal beliaunya itu sedang mempraktikkan, bertekad untuk menggunakan meditasi jalan. Dan sebenarnya itu yang terpenting. Artinya, bagaimana ketika meditasi jalan, apapun caranya, kita berjalan, lakukan itu dengan penuh perhatian. Dan betul-betul sadar. Seperti pada saat kita meditasi duduk. Kita memang memunculkan, dengan sengaja memunculkan kesadaran, memunculkan perhatian. Kita sadar dengan setiap langkah kaki kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan ketika sadar dengan langkah kaki, kalaupun seandainya akan ada kotoran batin yang muncul, maka kotoran batin itu juga akan mudah terdeteksi. Dan kalau itu memang muncul dan kita memang mau betul-betul intensif, nah pada waktu itu tidak dibiarkan kotoran batin sampai berkembang. Berhenti dulu. Kemudian disadari atau dicatat kotoran batin tersebut sampai itu hilang. Baru kemudian melanjutkan langkah kakinya. Sang Buddha mempunyai satu, walaupun tidak disebutkan mengenai meditasi jalan, Sang Buddha mempunyai satu keistimewaan. Beliau ini jadi disebutkan di dalam Brahmayu Sutta. Karena ada seorang pemuda, diminta oleh gurunya, Brahmana Brahmayu, untuk melihat kebenarannya apakah Petapa Gotama ini telah mencapai kebudaan atau belum. Karena ada kabar bahwa Petapa Gotama dari suku Sakya dikatakan telah mencapai kebudaan. Dan Brahmayu ini berpikir, orang yang mencapai kebudaan ini adalah orang yang memiliki 32 tanda Mahapurisa. Akhirnya meminta muridnya meminta Utara, murid dari Brahmayu, untuk pergi melihat. Tetapi setelah melihat 32 tanda Mahapurisa, Utara ini tidak puas dan ingin melihat keseharian Sang Buddha. Mengikuti Sang Buddha selama 7 bulan. Untuk melihat keseharian Sang Buddha. Dan salah satu karakteristik dari Sang Buddha adalah beliau ketika berjalan dan mau melangkah, sudah dipastikan kaki kanan terlebih dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena Sang Buddha itu memang memiliki perhatian yang sangat luar biasa. Sehingga bahkan ketika mau berjalan saja, pasti menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Dan ketika beliau berjalan, beliau tidak akan berjalan dengan cepat dan juga dengan tidak lambat. Artinya berjalan dengan sangat proporsional. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan itu adalah karakteristik dari Sang Buddha. Dan Sang Buddha juga paling sering menggunakan meditasi jalan. Ada satu khutbah yang menyatakan bahwa ada 5 manfaat ketika seseorang suka bermeditasi jalan. Yang pertama adalah seseorang akan bertahan ketika melakukan perjalanan jauh. Adhana Magakama. Bertahan ketika melakukan perjalanan jauh. Dan pada zaman Sang Buddha ini penting. Karena Sang Buddha dan para siswa beliau
memang terbiasa melakukan perjalanan jauh. Dalam 1 tahun biasanya Sang Buddha itu berdiam diri hanya 3 atau 4 bulan. Dan selebihnya beliau adalah mengembara, carikang, mengembara. Dan sampai Bhante Ananda itu paham, kalau besok Sang Buddha akan melakukan perjalanan sekian jauh, hari ini juga diketahui berapa Sang Buddha melakukan meditasi jalan, berapa lama. Tidak dihitung, tetapi dalam cerita tersebut tidak dihitung berapa lama, tetapi Bhante Ananda sampai tahu kalau sekian lama, oh berarti besok perjalanan Sang Buddha akan sekian jauh. Sampai demikian. Dan ini penting pada zaman Sang Buddha karena memang pada waktu itu kan memang para bhikhunya Sang Buddha juga suka melakukan carikang, suka melakukan perjalanan jauh, pengembaraan. Maka ketika meditasi jalan, mungkin secara fisik juga menjadi kuat, kakinya juga menjadi kuat, sehingga akan mudah bertahan dalam meditasi, dalam melakukan perjalanan jauh. Nah yang kedua, orang yang suka meditasi jalan, ini penting sekali, akan membuat orang demikian bertahan di dalam meditasi itu sendiri. Padhanakama, artinya bertahan di dalam striving. Striving artinya adalah seseorang ketika melakukan meditasi secara intensif. Seperti tadi, kalau seseorang meditasi misalnya dalam retreat, hanya duduk saja, tidak disertai dengan meditasi jalan, itu tidak bisa bertahan lama. Karena secara fisik itu akan terganggu. Darah tidak bisa sirkulasi secara baik, secara lancar. Kalau hanya duduk saja, maka harus diimbangi dengan meditasi jalan. Maka meditasi jalan ini juga membuat seseorang lebih bertahan di dalam praktik meditasi yang intensif. Padhanakama. Nah yang ketiga, meditasi jalan ini juga memberikan kesehatan pada tubuh. Disebut apabhada. Dari kata abhada. Apa itu sedikit, abhada itu sakit atau penyakit. Sedikit penyakit. Dengan kata lain menjadi lebih sehat. Ya, ini secara sains juga demikian kan, secara kedokteran juga demikian kan. Kalau kita suka berjalan kan juga membuat fisik menjadi lebih sehat. Apabhada. Nah yang ketiga, orang yang suka meditasi jalan akan memengaruhi pencernaan orang demikian menjadi lebih baik. Jadi disebut sayitang kaitang sama parinamang gacati. Artinya apapun yang dimakan itu akan tercerna dengan baik. Ini juga penting. Nah di dalam kitab ulasannya disampaikan, terkadang ada 2 jenis pencernaan. Yang pertama adalah seseorang yang punya pencernaan terlalu kuat. Jadi apapun yang dimakan itu akan mudah tercerna. Nah orang demikian biasanya mudah sekali lapar. Akhirnya suka ngemil. Itu tidak baik. Tapi ada juga orang yang punya pencernaan yang tidak kuat. Lemah pencernaannya. Sehingga apapun yang dia makan tidak tercerna dengan baik, sehingga menyebabkan munculnya gas lambung. Juga tidak baik. Nah yang paling baik adalah ketika pencernaan kita menjadi seimbang. Meditasi jalan itu juga memiliki manfaat, pencernaan kita menjadi baik, menjadi seimbang. Dan ini juga satu hal yang penting dalam kita melatih batin kita. Ada khutbah lain yang menyampaikan bahwasanya dalam pengembangan batin ini kita membutuhkan pencernaan yang baik. Karena kalau pencernaan kita tidak baik, misalnya kita sedang bermeditasi tetapi tiba-tiba mules, kita kena diare.
bagaimana kita bisa meditasi dengan nyaman? Sulit sekali. Ada di Sri Lanka itu banyak para biku dari Eropa, dari Barat, sebenarnya mereka itu suka tinggal di Sri Lanka, terutama di hutan. Karena tempatnya masih alami. Tetapi yang paling membuat mereka tidak bertahan itu adalah pencernaan. Karena makanan Sri Lanka itu hampir semuanya itu bersantan. Bagi orang Barat, orang Eropa itu tidak cocok dengan makanan bersantan dan pasti membuat problem di pencernaan. Saya pernah bertemu dengan seorang biku dari Jerman. Sudah tinggal selama 4 tahun di hutan. Akhirnya tidak tahan juga. Setelah 4 tahun tetap tidak tahan. Karena hampir tiap hari pasti kena diare dengan makanan di sana. Nah, sehingga ada seorang Bante, temannya Bante Adiratano, termasuk gurunya juga, Bante Gutasilo. Itu sudah tinggal di hutan, mungkin sekarang sudah 40-an tahun di hutan, di Sri Lanka. Dari New Zealand. Beliau satu angkatan dengan Bante Sukemo sebenarnya. Tetapi Bante Sukemo ke Indonesia, nah Bante Gutasilo ke Sri Lanka ke hutan sampai sekarang. Dan beliau bisa bertahan untuk bisa tinggal di sana karena apa? Setiap kali habis pindah patah, makanannya disaring. Dikasih air supaya santannya, pedas-pedasnya itu hilang. Bisa bertahan sampai sekarang. Karena mau tidak mau pencernaan ini juga penting. Kalau kita mendapatkan makanan yang kemudian tidak tercerna dengan baik, itu juga membuat masalah pada saat kita bermeditasi. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha. Dan baik sekali kalau kita bermeditasi memiliki pencernaan yang baik. Itu disampaikan juga. Nah, meditasi jalan ini membantu sekali. Walaupun dalam beberapa hal, ketika makanannya terlalu ekstrim bagi orang tertentu, tidak bisa, tetapi secara umum meditasi jalan itu membantu pencernaan. Nah, ini adalah yang keempat. Yang kelima, meditasi jalan ini juga penting karena apa? Ternyata meditasi jalan juga membantu untuk mempertahankan samadhi. Membuat samadhi bertahan lebih lama. Cira titikang samading. Jadi samadhi bertahan lebih lama karena meditasi jalan. Apa itu samadhi? Samadhi itu adalah salah satu karakteristiknya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, batin yang menjadi rileks. Memang samadhi itu adalah batin yang tidak berbencar. Batin yang teguh, tetapi samadhi juga adalah batin yang tenang. Batin yang rileks. Kenapa meditasi jalan ini bisa membawa batin yang rileks? Pertama, kalau kita mengimbangi meditasi duduk dengan meditasi jalan, yang tadinya secara fisik terasa kaku, terasa pegal-pegal, sirkulasi darah tidak lancar, begitu kita mengimbangi dengan meditasi jalan, kita menjadi rileks. Kan misalnya tadi, habis duduk, kemudian keluar berdiri, kemudian berjalan-jalan kan, rasanya nyaman kan? Kenyamanan itu, rasa rileks itu bagian karakteristik dari samadhi. Dan kalau kita sudah meditasi jalan dalam kurun waktu yang cukup, badan kita menjadi lelah, apa yang kita butuhkan? Duduk beristirahat kan? Begitu kita melanjutkan dengan duduk bermeditasi, fisik kita sudah siap untuk rileks, untuk tenang. Sehingga memudahkan ketika dari jalan, kemudian duduk bermeditasi, samadhi itu muncul. Itulah kenapa meditasi jalan ini juga membantu untuk mempertahankan samadhi,
bertahan lebih lama. Cirak samading, cirak tidikang samading. Bertahan lebih lama. Nah, oleh sebab itu, meditasi jalan ini penting untuk kita lakukan. Jadi tidak hanya duduk, tetapi juga bisa meditasi jalan. Nah, dalam meditasi ini dipersilakan, kecuali ketika meditasi bersama ya. Tetapi untuk meditasi yang lainnya, dalam sesi lainnya, Anda dipersilakan untuk kalau memang merasa nyaman meditasi jalan, dipersilakan meditasi jalan. Kalau merasa nyaman untuk meditasi duduk, juga dipersilakan untuk meditasi duduk. Dan Anda juga dipersilakan untuk meditasi di tempat yang sekiranya cocok. Jadi tidak harus di sini, tidak harus di sini, kecuali ketika meditasi duduk bersama. Yang itu adalah pagi hari dan siang hari. Untuk yang lainnya, kalau memang misalnya mau meditasi di depan Buddha berbaring, dipersilahkan. Hanya saja kok tadi saya melihat banyak turis ya. Hah? Ditutup ya? Iya. Nah, kalau banyak turis kan jadi merepotkan juga. Lagi meditasi hanya difoto-foto nanti. Ya, itu juga mengganggu juga. Kalau sudah ditutup, dipersilakan. Untuk bisa meditasi di sebelah sana, di depan, kalau memang tidak hujan, di tempat yang sekiranya cocok, dipersilakan. Tidak harus di sini. Tetapi ketika meditasi duduk bersama, lebih baik meditasi bersama di tempat ini. Dan untuk lamanya juga tergantung masing-masing. Tidak harus misalnya 1 jam. 1 jam berjalan, 1 jam duduk, 1 jam duduk meditasi, tidak harus demikian. Masing-masing. Tetapi tetap dalam satu prinsip. Prinsipnya adalah kita melatih batin kita. Jangan karena merasa bosan, duduk kemudian langsung kita meditasi jalan, tidak. Jangan karena merasa fisik sakit kemudian kita langsung berjalan meditasi jalan, tidak. Tetapi ketika misalnya duduk bermeditasi, terasa begal, cobalah untuk bertahan barang sementara. Cobalah untuk tidak mengikuti habit yang lama. Sakit sedikit mengubah posisi, tetapi membuat habit yang baru. Sakit secara fisik, kita bersabar terlebih dahulu. Walaupun tidak bertahan sampai lama, kalau kita sudah melatihnya, itu lebih baik. Baru kemudian kita bisa melanjutkan dengan posisi meditasi lainnya. Apakah tetap duduk dengan posisi berbeda, atau kita dengan meditasi jalan, dipersilahkan. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah intinya tetap menjaga batin kita. Berusaha semaksimal mungkin, kapanpun ada pikiran-pikiran yang buruk, dilihat, dicatat, dan dilenyapkan. Bagaimana melenyapkan? Bisa dengan merenungkan, dengan kita menyadari, kalau disadari kok tidak lenyap, kita bisa merenungkan, ini tidak baik, ini buruk, ini tidak bermanfaat, ini kotoran batin. Nah, kalau kita melihat dari sisi keburukan dari kotoran batin tersebut, pasti kotoran batin ini akan lenyap. Jadi, dalam apapun kondisinya, dalam apapun situasinya, tidak membiarkan kotoran batin muncul, apalagi sampai berkembang. Jangan mencari 1001 macam alasan untuk membiarkan kotoran batin berkembang. Kan ada kalanya kan, kita marah dengan seseorang. Kemudian kita mencari berbagai macam alasan untuk mendukung kemarahan kita kan. Oh, dia memang begitu-begitu dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai demikian. Apapun alasannya, kemarahan tetap kemarahan dan kemarahan tetap kotoran batin. Disadari, dicatat, dan dilenyapkan. Nah, kalau itu dilakukan dalam 1 minggu ini, betul-betul dilakukan, tidak membiarkan kotoran batin berkembang, nah ini luar biasa sekali. Ya, saya kira sampai di sini barangkali sebelum kita
melanjutkan meditasi. Kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bante. Ini untuk meditasi berjalan, untuk pertanyaan saya untuk teknisnya Bante. Apakah kalau tadi Bante bilang antara panjangnya 10-15 meter, apakah ada yang ideal berapa meter minimalnya? Karena kita lihat dari tempat yang tidak terlalu panjang luas. Kemudian sampai di ujung, apakah kita berhenti sejenak, kemudian kita renungkan, kemudian baru kita berbalik, ataukah langsung? Kemudian yang kedua Bante, untuk pada saat melangkah kanan kiri, apakah pada saat telapak kaki kita menyentuh di tanah, apa yang kita injak, apakah cukup kita sadari, kita catat, ataukah kita analisa Bante? Terima kasih. Untuk berapa panjang tempat kita bermeditasi, memang karena tempatnya bukan spesifik untuk tempat meditasi, kita tidak bisa memilih harus sekian gitu ya. Tetapi kita bisa menggunakan sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh adalah kalau kita meditasi jalan di tempat yang Buddha berbaring itu. Itu kan ada ujung, itu cukup, itu sudah sangat cukup itu. Apakah dari sebelah sana ke sini atau dari sini ke sana, itu sudah cukup sekali, dipersilahkan. Atau misalnya kalau di sini sebelah sini, dari tempat ujung sana sampai ujung sana itu sudah cukup sekali. Kalau di dalam sini, karena ini tempat meditasi kan tidak mungkin di sini kan. Tapi kalau misalnya di sini, dari sini sampai ke ujung sana ya memang tempatnya hanya sedemikian panjang ya nggak apa-apa, bisa digunakan. Jadi tidak ada yang spesifik. Tetapi kalau terlalu pendek misalnya hanya 5 meter misalnya begitu, itu nanti akan terlalu banyak berpikir. Berpikir untuk berbalik lagi, Jadi batin belum tenang, belum nyaman, harus berpikir untuk berbalik lagi. Jadi memang lebih baiknya sedikit panjang, supaya tidak banyak berpikir untuk berbalik. Lantas ketika sampai pada ujung di mana kita berhenti, apa yang mesti kita lakukan? Baik untuk kita berdiri terlebih dahulu, tidak langsung berbalik, berdiri kemudian kita menenangkan jasmani, memejamkan mata, kita bisa merasakan apakah keseluruhan jasmani atau kalau memang mau merasakan keluar masuknya nafas juga dipersilahkan. Jadi sekedar sadar, penuh perhatian, tahu keberadaan bahwa saya sedang berdiri, itu sudah cukup untuk dalam meditasi jalan. Jadi demikiannya. Tadi yang ketiga? Ya, masalah kita pada saat berjalan, kaki kita menyentuh tanah, apa yang kita rasakan, apakah cukup kita sadari, kita catat, atau kita analisa, Bante? Sadari saja. Terutama untuk sentuhan di telapak kaki kita sadari saja. Ada kalanya ada pemahaman, ada sebuah pemahaman, kalau kita korelasikan dengan 4 unsur, bahwa sesungguhnya semua perasaan yang kita rasakan berkenaan dengan jasmani itu semua adalah 4 unsur. Manifestasi dari 4 unsur. Kepadatan, berat, ringan itu adalah unsur tanah. Kemudian temperatur, apakah dingin, hangat, panas, itu adalah unsur api. Kemudian ada dorongan, ada nafas, itu adalah unsur angin. Termasuk ada semacam perasaan seperti cairan atau mencair, itu adalah unsur air. Semua yang kita rasakan berkenaan dengan jasmani, termasuk sentuhan di telapak kaki, itu semua adalah manifestasi dari 4 unsur jasmani. Tetapi tidak perlu kita kemudian berpikir-pikir, kita hanya sekedar menyadari saja berkenaan dengan sentuhan tersebut, itu sudah cukup. Tapi kalau muncul pemahaman ini adalah unsur padat, juga dipersilakan tidak apa-apa. Asal tidak mengganggu batin kita. Nah intinya adalah kita sadar. Dan sebenarnya nanti untuk selanjutnya kalau mau lebih advance lagi, dalam kita meditasi jalan memang sebenarnya tidak hanya sekedar menyadari. Tapi bagaimana di sana harus ada sebuah pemahaman.
sebuah kebijaksanaan. Setidaknya adalah kebijaksanaan bahwasanya apapun yang kita alami berkenaan dengan pengalaman kita yang tidak lain adalah 5 gugusan adalah tidak kekal. Jadi di beberapa tempat meditasi ada satu anjuran. Sebelum kita meditasi jalan, artinya sebelum kita berjalan, kita berdiri, kita merenungkan dalam batin. Pertama direnungkan berkenaan dengan jasmani kita. Jadi apapun yang berhubungan dengan jasmani dan kita tahu jasmani kita, lihatlah itu sebagai fenomena yang tidak kekal. Yang tidak kekal, yang berubah ketika dilekati, membawa kepada duka, penderitaan. Melihat demikian, maka seseorang merasakan jasmani tanpa melekatinya, melepaskan kemelekatan terhadap jasmani. Kemudian merenungkan berkenaan dengan perasaan. Apapun perasaan yang dialami, dan kita tahu perasaan kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan ataupun netral. Kemudian renungkan bahwa apapun perasaan ini yang saya alami, ini pun juga tidak kekal. Ketika kemelekatan muncul, penderitaan pasti muncul. Maka mengetahui keberadaan perasaan, tetapi tidak melekatinya, melepaskannya. Jadi melepaskan kemelekatan terhadap perasaan. Kemudian ke persepsi atau sanya. Persepsi atau sanya ini mengacu kepada apapun yang kita kenali. Termasuk adalah gambaran-gambaran batin kita. Kalau kita merem begini, terbejam, kita akan melihat berbagai macam gambaran, termasuk gambaran jasmani kita. Itu adalah sanya, itu adalah persepsi. Kita melihat begini, kita melihat berbagai macam bentuk begini, ini adalah persepsi juga. Ini adalah sanya. Jadi apapun persepsi pun juga sifatnya berubah. Tidak bertahan, tidak kekal. Ketika melekati persepsi demikian, penderitaan pasti muncul. Maka lepaskan kemelekatan terhadap persepsi. Kemudian masuk ke dalam sangkara, bentukan-bentukan batiniah, berbagai macam pikiran yang ada. Itu pun juga direnungkan, berapapun bentuk-bentuk pikiran yang ada, ini pun juga tidak kekal, berubah. Ketika melekatinya, penderitaan pasti muncul. Maka lepaskan kemelekatan terhadap sangkara, bentukan-bentukan pikiran. Kemudian masuk ke dalam winyana, kesadaran. Apapun kesadaran adalah batin yang mengetahui. Atau si pengetahu, yang mengetahui. Ketika mata melihat, ada pengetahuan tentang melihat, itu adalah kesadaran. Ketika mendengar, ada pengetahuan tentang mendengar, itu adalah kesadaran juga, kesadaran telinga. Ada 6 jenis kesadaran berkenaan dengan 6 indera. Itu pun juga direnungkan bahwa itu tidak kekal, berubah. Dan ketika melekatinya, maka muncul penderitaan. Maka lepaskan kemelekatan terhadap kesadaran. Merenungkan 5 hal ini sebagai yang tidak layak untuk dilekati karena berubah dan menimbulkan penderitaan, maka dalam batin muncul kondisi letting go. Muncul kondisi tidak melekat. Dan seseorang melanjutkan berjalan, meditasi berjalan, menyadari objek yang harus disadari tanpa ada kemelekatan. Nah, kalau demikian halnya, itulah yang sesungguhnya disebut sebagai vipassana. Menyadari objek, menyadari fenomena, sekadar sebagai fenomena semata tanpa melekatinya. Karena di balik itu ada pengetahuan bahwa apapun objek yang dialami sifatnya adalah tidak kekal. Yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada penderitaan. Dan kalau mau ditambah lagi, karena sifatnya tidak kekal, membawa kepada penderitaan, maka sesungguhnya tidak ada satupun fenomena
yang di sana ditemukan adanya entitas. Yang adanya sekedar fenomena. Ketika kita hanya sekedar melihat fenomena, maka di sana tidak ada yang namanya entitas, tidak ada yang namanya makhluk, tidak ada yang namanya wanita, tidak ada yang namanya pria. Coba kalau kita memperhatikan sekedar sentuhan di telapak kaki, sekedar sebenarnya adalah 4 unsur jasmani. Apakah di sana 4 unsur jasmani bisa dikatakan sebagai wanita? Bisa tidak dikatakan sebagai wanita? Nggak bisa kan? Apakah bisa dikatakan sebagai pria? Juga tidak. Apakah bisa dikatakan sebagai sebuah entitas? Juga tidak. Yang adanya sekedar fenomena semata. Yang itu muncul lenyap, muncul lenyap. Dan ketika dilekati, membawa kepada penderitaan. Merenungkan demikian, dan kemudian berjalan dengan tanpa kemelekatan, sadar tetapi tidak melekati, karena pemahaman di balik itu, anicca, dukkha, dan anatta, itulah yang sesungguhnya memang penting dalam kita meditasi, terutama untuk pengembangan kebijaksanaan, vipassana. Kalau memang bisa demikian, dipersilahkan. Tetapi untuk sementara, kalau kita hanya sekedar sadar terhadap fenomena yang kita alami, sentuhan di telapak kaki itu juga sudah sangat baik. Karena setidaknya batin sudah dilatih untuk berada di sini dan sekarang. Untuk tidak mengembara. Itu sudah sangat baik. Ya, demikian ya. Sekali lagi nggak apa-apa? Ya, silakan 1 kali pertanyaan. Terima kasih Bante. Ada 1 pertanyaan bagi saya. Apakah bisa untuk meditasi jalan itu dilakukan setelah habis makan? Karena pada perspektif di akhir-akhir ini saya ikuti di sini juga, karena ada seorang Bante melaksanakan untuk meditasi jalan setelah makan. Saya ikuti, bagaimana Bante? Terima kasih. Sangat baik. Jadi memang ada sebuah tradisi sejak zaman dulu, habis makan baik untuk digunakan untuk meditasi jalan. Karena seperti yang tadi juga disampaikan bahwasanya meditasi jalan itu sangat membantu pencernaan. Sehingga ketika kita habis makan, supaya pencernaan kita juga terbantu, makanan yang kita santap juga tercerna dengan baik, maka meditasi jalan ini sangat dianjurkan. Nah, jadi daripada misalnya samanera kok habis makan kemudian beristirahat, tetapi digunakan untuk meditasi jalan, itu jauh lebih baik. Kalau memang bisa demikian. Dan itu memang sangat dianjurkan. Ya. Ya, saya kira demikian untuk kali ini, dan kita bisa melanjutkan meditasi kita, dan persilahkan apakah mau meditasi duduk di sini atau meditasi jalan, dipersilahkan. Ya, terima kasih.